Dalam laporan bulanannya, OPEC menyebut bahwa tren pertumbuhan ekonomi global tetap kuat dan mempertahankan perkiraannya bahwa permintaan minyak global akan meningkat 1,3 juta barel per hari pada 2025 dan meningkat sedikit lebih cepat pada 2026. Pemirsa, laporan terbaru OPEC memperkirakan pasokan minyak global akan seimbang dengan permintaan pada tahun 2026 seiring dengan kenaikan produksi OPEC Plus dan peningkatan suplai dari produsen lain. Laporan terbaru OPEC menandai pergeseran proyeksi dari perkiraan sebelumnya yang sempat menunjukkan potensi defisit pasokan. Menurut laporan terbaru OPEC, pasokan minyak global diperkirakan akan seimbang dengan permintaan pada 2026 seiring dengan kenaikan produksi oleh kelompok OPEC Plus dan peningkatan suplai dari produsen lain. Hal ini menandai pergeseran proyeksi dari perkiraan sebelumnya yang sempat menunjukkan potensi defisit pasokan. Kelompok OPEC Plus berencana menahan kenaikan produksi pada kuartal pertama 2026 setelah prediksi pasar menunjukkan kemungkinan kelebihan pasokan. Dalam laporan bulanannya, OPEC menyebut bahwa tren pertumbuhan ekonomi global tetap kuat dan mempertahankan perkiraannya bahwa permintaan minyak global akan meningkat 1,3 juta barel per hari pada 2025 dan meningkat sedikit lebih cepat pada 2026. Proyeksi permintaan OPEC berada di kisaran atas estimasi industri, termasuk dibandingkan International Energy Agency. Sebelumnya, outlook OPEC sempat memperkirakan defisit pasokan pada 2026, berbeda dengan IEA dan banyak analis lainnya. Perkiraan permintaan minyak OPEC Plus sebesar 43 juta barel per hari pada 2026 menunjukkan bahwa pasar akan mencatat surplus tipis sekitar 20.000 barel per hari jika kelompok ini mempertahankan tingkat produksi Oktober. OPEC juga menurunkan perkiraan permintaan minyak OPEC Plus untuk 2026 sebesar 100.000 barel per hari dari proyeksi sebelumnya setelah revisi naik pada estimasi produksi di luar OPEC Plus untuk 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga emas melambung pada perdagangan hari Rabu didorong oleh penurunan imbal hasil US Treasury menjelang pemungutan suara di DPR Amerika terkait dengan kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan federal. Langkah tersebut diharapkan dapat memulihkan publikasi data ekonomi dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada Desember. Harga emas spot melonjak 2% menjadi 4.208 per ons, level tertinggi sejak 21 Oktober. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember juga melesat 2,4% menjadi 4.213 per ons. Adapun imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun merosot 1% ke posisi terendah sejak 5 November. Sebelumnya, laporan mingguan ketenagakerjaan dari ADP memperlihatkan sektor swasta Amerika Serikat kehilangan rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu dalam 4 pekan yang berakhir pada 25 Oktober, menandakan pelemahan berkelanjutan di pasar tenaga kerja. Sementara itu, menurut data dari FedWatch Tool, CME Group, pelaku pasar kini memperkirakan peluang 65% bagi The Fed untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember. Iya, pemirsa, selanjutnya dari bursa global, indeks utama Wall Street bervariasi pada perdagangan Rabu, dengan Dow Jones mencatatkan rekor penutupan tertinggi dan Nasdaq melemah karena investor beralih dari saham teknologi bervaluasi tinggi sembari berfokus pada kemungkinan berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 naik 0,06% ke level 6.850. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,68% menjadi 48.254, sedangkan indeks Nasdaq turun 0,26% menjadi 23.406. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada hari Rabu dipimpin oleh lonjakan sektor keuangan. Sentimen positif didorong harapan akan segera berakhirnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat serta sejumlah laporan keuangan emiten di kawasan tersebut. Kita update, pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,71% ke level 584,23.
Kemudian indeks DAX Jerman menguat 1,22% ke posisi 24.381. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,12% ke level 9.911. Pas pemirsa, kita ke informasi terkait indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound setelah 2 hari berturut-turut berakhir di zona merah. IHSG ditopang penguatan saham konglomerasi Prajogo Pangestu BRPT dan saham perbankan jumbo yang kompak menguat. Mengutip data papan perdagangan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 0,26% di level 8.388,56 di Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menguat ke level 8.428,948. Sektor yang naik paling tinggi yaitu barang konsumer primer melaju 1,63%, sektor infrastruktur menguat 1,56%, sektor transportasi dan logistik naik 1,47%, sektor properti dan real estate terapresiasi 1,03%. Sementara sektor kesehatan turun dalam 1,06%, energi melemah 0,52% dan barang baku terkoreksi 0,34%. Saham yang menjadi penopang utama IHSG datang dari emiten Prajogo Pangestu, saham BRPT ditutup melesat 7,08% di level Rp3.780 per saham dan berkontribusi 15,61 indeks point. Saham BBCA ditutup menguat 1,19% di level Rp8.500 per saham dan berkontribusi 7,17 indeks point. Saham BMRI ditutup menguat 1,71% di level Rp4.760 per saham, berkontribusi di 7,04 indeks point. Saham BBNI ditutup menguat 0,90% di level Rp4.460 per saham dan menopang IHSG dengan bobot yang lebih ringan di 1,43 indeks point. Penguatan saham Bank Jumbo terutama perbankan Himbara terjadi di tengah akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB di Desember 2025. Emiten BBNI rencananya akan mengadakan RUPSLB di 15 Desember 2025. Emiten BBRI menjadwalkan RUPSLB di 17 Desember 2025. BNI akan melakukan pemanggilan RUPSLB kepada pemegang saham di Jumat 21 November 2025. Sementara BBRI di Selasa 25 November 2025. Di luar perbankan Jumbo Himbara BBTN akan mengadakan RUPSLB lebih awal di 18 November 2025. Salah satu agenda yang akan dibahas persetujuan atas pemisahan UU SBTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional. Berbagai sumber, IDX Channel.